Bambu orang lain ditebas sekali akan putus. Dia malah sengaja menebasnya 2 kali. Dibawa pulang ke rumah masih sengaja terengah-engah. Bahkan ketika didorong orang ke jurang, pria itu masih bisa tertawa riang. Bahkan dibacok orang di tengah jalan. Dia juga bisa bersabar. Sang ibu melihat putranya begitu lemah lembut. Marah menamparkan wajahnya, berlutut. Tapi siapa sangka, orang lemah lembut di mata semua orang pernah menjadi pembunuh yang membuat orang-orang ketakutan mendengar namanya. Pria itu bernama Tang Long. Sejak kecil dibesarkan di organisasi pembunuh 72 pembunuh bumi. Dia tidak hanya memiliki ilmu bela diri yang tinggi, gesit seperti monyet, tetapi juga ahli dalam titik akupuntur pada tubuh manusia. Hanya dengan satu gerakan dapat mengenai titik akupuntur lawan, membuat lawan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Namun, dalam sebuah pembantaian, Tang Long melihat seorang anak memohon dicelah. Dalam sekejap merasa dirinya sangat kejam. Saat ini dia baru tersadar, memutuskan untuk memperbaiki kesalahannya, memulai hidup baru. Jadi dia diam-diam meninggalkan organisasi pembunuh ini ke sebuah desa terpencil, dan mengganti namanya menjadi Liu Jinxi, menjadi pekerja pembuat kertas di daerah setempat, dan menikahi seorang istri yang sangat baik. Tidak perlu. Dia tahu aku tidak suka bau amis ikan. Nona Dong di apotek bilang, ada sesuatu, setiap pagi dicampur ke dalam air minum. Itu merkuri, beracun. Tidak baik untuk kesehatannya. Lalu bagaimana jika punya anak? Kalau begitu lahirkan saja. Hanya saja hidup sedikit lebih sulit. Meskipun hidup tidak kaya, tetapi keluarga berempat hidup bahagia dan puas. Namun, pemandangan indah tidak bertahan lama. Hari ini tiba-tiba muncul 2 perampok di desa. Juga telah sepenuhnya menghancurkan kehidupan damai Jinxi. Kami datang untuk mengambil perak. Datang untuk membeli kertas ya. Kami datang untuk mengambil perak. Ada cendai tidak? Kami datang untuk mengambil perak. Mengerti tidak? Pemilik toko menyadari bahwa keduanya bukan orang baik. Diam-diam mengambil tongkat kayu di bawah meja. Dengan sekuat tenaga memukul keluar. Tapi dirinya sudah tua. Sama sekali bukan lawan perampok itu. Dengan cepat dijatuhkan perampok ke tanah. Pelayan melihat itu segera maju untuk menghentikan. Tak disangka malah ditendang perampok hingga puluhan meter. Saat ini Jinxi bersembunyi di lemari. Hatinya sangat bertentangan. Dia hanya ingin hidup damai. Tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Tapi melihat pemilik toko akan dipukuli sampai mati, dia masih tidak tahan dan bergegas keluar. Memeluk pinggang perampok langsung menabrakkannya ke lemari. Tapi bagaimanapun perampok itu memukulinya, Jinxi masih tidak mau melepaskannya. Si bungsu melihat itu segera maju untuk membantu. Tak disangka malah menebas punggung si sulung. Salah tebas. Lalu si adik mengejar Jinxi dan menebasnya bertubi-tubi. Tapi tidak melukai Jinxi sedikit pun. Hasilnya pisaunya malah tersangkut di lemari. Lama tidak bisa ditarik keluar. Dalam keadaan darurat, si adik hanya bisa mencabut pisau si sulung, menebas ke arah kepala Jinxi.